Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalina. Saya mahasiswa di Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ketahanan nasional dan bela negara untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Dosen pengampu Pak Reza Fahmi, BA MPD. Ketahanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat semakin terjamin. Ketahanan nasional sendiri ialah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sejak kemerdekaan Indonesia pada proklamasi 17 Agustus 1945, kehidupan bangsa Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Contohnya seperti agresi militer Belanda, gerakan separatis, ditinjau dari geopolitik dan geostrategis dengan posisi geografis, potensi sumber daya alam, serta jumlah dan kemampuan penduduk telah menempatkan bangsa Indonesia menjadi ajang persaingan dan perebutan negara-negara besar, sehingga menimbulkan dampak negatif yang dapat membahayakan kelangsungan dan eksistensi negara Indonesia. Untuk itu, bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari manapun datangnya. Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya, di mana sistem pemerintahan negara tertuang di dalamnya, sehingga kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Sifat-sifat ketahanan nasional. Mandiri, maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama. Dinamis, artinya tidak tetap, naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan ke masa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik. Wibawa, keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa. Dengan ini diharapkan agar bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain,
sesuai dengan kualitas yang melekat padanya. Atas dasar pemikiran di atas, maka berlaku logika, semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka akan semakin tinggi wibawa negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan nasional. Konsultasi dan kerjasama. Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada moral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakan secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing. Diharapkan tidak ada usaha mengutamakan konfrontasi serta tidak ada hasrat mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata. Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut. Kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Fungsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, intersektoral, maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-katik. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional, pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Konsep ketahanan nasional. Secara konseptual, ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, dan ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan dan stabilitas, yang di dalamnya terkandung potensi terjadinya perubahan. Asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Ini merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang yang memfokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan negaranya. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. 2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. 3. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar. 4. Asas kekeluargaan. Bela negara dan sistem pertahanan ketahanan negara. 1. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-Undang 1945. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara.
Unsur dasar bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Contoh-contoh bela negara yaitu melestarikan budaya, belajar dengan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan-aturan negara, dan mencintai produk-produk dalam negeri. Sistem pertahanan ketahanan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.